pinggir sungai, gue diajak sholat. Akhirnya siaplah mau sholat. Gue kira jamaah bang, antum sendiri yang sholat di sini. Terus dia bilang, anak gak bisa jamin, tapi insya Allah Allah jaga antum. Anjay. Pas gua intip di situ ada satu orang, dia kayak duduk tapi bukan duduk, kakinya gini dan di tangannya megang hiyo itu banyak, di depannya itu kayak ada bikin bintang, dan yang lebih bikin gua shock lagi, yang bikin gua teriak parah di situ, itu ada kepala orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horor di salah satu pesantren yang ada di Sukabumi. Jadi pesantren itu ditutup karena ada salah satu ustadznya yang menyembah setan atau memuja setan. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue ada Bang Isal. Halo Bang. Yeah. Salam kenal bang. Orang Sukabumi jauh-jauh datang ke Bekasi. Coba yang di Jakarta, Bekasi atau Jabodetabek jelaskan belum kesini kenapa? Bang, makasih ya Bang. Iya, makasih. Udah datang jauh-jauh ke sini Ya, buat kita ini. Oke Bang, ini kejadiannya kapan? Oke, waktu itu kan gue lulusan dari SD tuh, lulusan tahun ajaran 2012-2013 ya. Berarti otomatis gue mau ngelanjutin jenjang. Tadinya sih gue mau ke negeri ya. Tapi diminta sama keluarga benerin aja tuh ilmu di pesantren. Pesantren. Iya. Ini waktu SMP atau MTS? Iya, MTS. Gitu ya. Akhirnya yaudahlah, gue mau gak mau ya kan. Di tahun ajaran 2013-2014 akhirnya gue masuk ke sebuah pesantren. Oke, ini pesantrennya juga di daerah Sukabumi ya? Iya, daerah Sukabumi. Dan ini katanya ada yang nyembah setan nih, si Ustadz nih. Oke. Makanya itu pesantrennya ditutup. Itu kok bisa Bang? Kenapa Bang? Sebetulnya masih kalau dari ditutupnya pesantren itu bukan salah pesantren. Bukan salah pesantren? Bukan. Kalau pesantrennya bagus, pembelajarannya memang lurus dan sesuai syariat Islam. Tapi terkadang memang ada aja satu oknum yang bikin yang mana mungkin oknum ini tuh keluar dari syariat Islam atau malah ingin bersekongkol dengan setan, meminta semacam seperti kekayaan atau jalan pintas ya? Iya, seperti itu. Oke, berarti melenceng nih. Melenceng, iya. Dan sekali lagi saya tekenin ini bukan salah pesantrennya. Ya, oknum. Iya, semua kegiatan pembelajaran syariat Islam insya Allah itu semua bagus, tapi yang membuat buruk sebuah tempat pembelajaran itu adalah oknum. Oknum kalau kita kumpulin ini bisa satu negara penuh nih Bang. Kata-kata yang sering ditemuin Iya betul. di sosmed. Iya. Oke Bang, ini sebulan doang katanya Abang di situ. Gua kuat cuman sebulan. Sebulan doang ya? Sebulan. Dan abis dari itu tutup memang? Tutup. Dan tragedi yang terakhir gua temuin itu benar-benar di luar akal sehat manusia. Ini bersangkutan dengan nyawa ya kan? Nyawa. Seseorang. Dan ini mungkin nanti detailnya diceritain Bang ya? Pastinya. Kita tahan dulu, jadi Pastinya. buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Isal, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan coba buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, dilihat dulu udah subscribe atau belum. Kalau belum subscribe, di subscribe biar gue nih makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Bang Isal, langsung kita mulai ya ceritanya. Iya. Itu pas lulus SD.
Itu kan di tahun 2012, 2013 tahun ajarannya. Waktu itu dicariin lah sama nenek. Wah, soalnya kan almarhumah mama gue masih di Arab Saudi waktu itu. Nggak bisa datang. Sedangkan gue lagi ngurus-ngurus kelulusan SD itu. Jadi nenek mau gak mau nyariin kopong. Oke. Singkat cerita dapet lah. Ya di Sukabumi, di kotanya kota Sukabumi lah. Untuk kecamatan ya Cisaat lah, mentok paling kecamatan. Ya Cisaat, di situ ada. Singkat cerita nemulah nenek gua salah satu kobong kecil, pesantren kecil gitu ya. Itu tuh untuk gua belajar di situ, nimbah ilmu di situ, dan gak tahu menau ya gua terima aja ke situ. Akhirnya di bulan April kalau salah masuklah gua ke kobong itu. Dari jalan sih ya itu benar-benar untuk akses menuju itu kobong sepi bang. Jadi di depan kobong itu tuh ada cuman jalan muat satu mobil. Pas masuk kobong ya ini ada pos penjagaan. Setelah pos penjagaan ini sekalian ngomongin inilah ya Dana. Pos penjagaan kemudian ada masjid di situ. Jauh jalan setelah pos penjagaan itu masjid. Okay. Nah, setelah masjid itu di sampingnya itu ada sekolah. Sekolahnya itu masih kecil. Paling berapa kelas soalnya kan santrinya juga sedikit. Di belakang kelas, bangunan kelas ini ada WC. Nah, WC-nya itu ada lumayan banyak pintu lah ya. Nah, dari sini buat ke kamar santri itu jauh bang. Ngelewatin pepohonan, sawah pun ada gitu. Jauh. Berarti ini emang bangunannya terpisah berarti ya? Terpisah, semuanya terpisah. Oke, nggak satu lingkup gitu ya? Enggak, paling kalau misalkan berharap deket, paling itu aja tuh. Masjid ke sekolah itu pun jalan lumayan gitu. Yang maksudnya yang paling dekat itu gitu. Itu untuk informasi sekilas view yang ada di pesantren lah di Kobong. Dan di deket Kobong atau si kamar santri itu ada kamar mes untuk ustadnya lah. By the way ini pesantren atau Kobongnya itu khusus buat cowok bang. Oke, pesantren cowok nih. Iya pesantren cowok. Nah itu tuh ada mes untuk ustadznya juga, ada 2 lantai. Satu lantainya paling 2 kamaran lah. Untuk ustadz yang jauh gak bisa pulang, nah disediain mes di situ. Dan ada satu rumah yang punya pesantren atau kobong di situ. Pas awal masuk itu pesantren sih normal bang ngelihatnya ya. Orang niatnya buat nimbah ilmu kan ya. Iya. Buat nimbah ilmu. Nah, kejadian awalnya itu, pertama itu gue di-trigger sama kakak kelas. Soalnya gue sekamar sama seangkatan ada, kakak kelas juga ada. Dan itu baru 2 angkatan. Gue angkatan kedua. Angkatan yang pertama itu yang kelas pertama lah. Ada satu kakak kelas yang nge-trigger. Dek, katanya, kalau misalkan mau aktivitas, jangan malam-malam. Terutama di area kelas, ataupun WC yang di belakang kelas itu. Oke. Ya, pokoknya jangan katanya. Di situ gue gak berani nanya apa-apa, gue iyain aja, gue juga gak tahu menau lah ya dan gak mau tahu. Pokoknya gue niat nimba ilmu aja sih. Kebetulan waktu itu malam Jumat bang, hari Kamis mau ke malam Jumat, cucian banyak bang. Dan gue full day itu ya belajar gitu ya. Gak ada baju buat besok, buat hari Jumat. Akhirnya maksain malam nyuci. Nah ini awal kejadian sih. Kebetulan kalau santri yang lain itu setelah sholat Isya itu paling mereka tuh kumpul di masjid paling ngaji Al-Quran gitu yang biasa. Nah paling mereka tuh ngaji sampai jam 8-an. Setelah jam 8 itu peraturan itu di pesantren tuh jam 8 tuh semua santri harus tidur. Oke. Harus ke kamar. Gak boleh di luar kamar pokoknya. Daripada gue ngabisin waktu setelah sholat Isya, gue nggak ngaji dulu atau apa, gue langsung ke kamar. Karena kan dari masjid jauh tuh ke kamar, ngelewatin pohon itu, ngambil cucian, balik lagi ke WC jauh lagi. Sebetulnya ada si toilet deket itu asrama. Deket asrama tuh ada toilet, tapi nggak enak buat nyuci. Soalnya kan kenapa gue lebih milih yang di belakang sekolah, soalnya itu udah satu paket bang. Ada buat nyuci, ada toiletnya, dan di atasnya ada jemuran. Oke. Iya, jadi sepaket.
Nah langsung lah gue nyuci di situ. Dan fun fact-nya gue nyuci sambil mandi bang. Maaf ya sambil mandi. Berarti dalam WC dong, nggak di luar WC gitu, di dalam WC. Walaupun di luar WC itu bisa nyuci. Di dalam sambil mandi itu, ketika gue normal ya nyuci. Dan ketika gue di tahap meres pakaian, itu mungkin abang tahu pintu yang terbuat dari seng tuh. Iya. Nah kalau kita ketuk pelan aja pasti kedengeran dong. Ya, tang. Ya, tang gitu kan ya. Ini dari luar ada yang nonjok bang. Ditonjok 3 kali. Dia 3 kali. Di situ gue mikirnya yang baik-baik dulu aja. Husnuzon gue. Mungkin itu kakak kelas jahil atau seangkatan pengen kenalan, malu makanya nonjok pintu. Gue lanjut nyuci. Gak lama dari situ nonjok lagi. Lebih kenceng bang. Lu kebayang dong itu dari seng, sedangkan dalam WC kan sempit, pening dong kepala ya kan, ke telinga tuh tonjok 3 kali, di 3 kali lagi. Di situ gua mulai teriak tuh dari dalam, siapa? Gak ada yang jawab. Ketiga kalinya nih gua keluar. Oke. Gua keluar, gua cek itu WC, banyak kan pintu, satu persatu pintu gua cek, gak ada. Sampai ke depan kelas gua cek. Dari jauhan dateng tuh yang bertugas malam kan, keamanan gitu yang di itu pesantren, lari. Kenapa? Gue gak berani cerita karena itu mah paling jahil, gak apa-apa. Lu lagi ngapain? Bukannya harus tidur? Gue lihat jam udah lebih dari mau jam 9 itu. Lagi nyuci. Oh jangan lu balik ke kamar. Enggak, gue mau nyuci. Tapi lu besok dihukum ya. Gak apa-apa, daripada cucian gue gak dijemur kan sayang. Akhirnya gue balik lagi. Nah pas ngejemur nih, kan ke atas jemuran. Ke atas si WC itu kan ada jemuran, naik ke atas. Deket tempat gua mau ngejemur itu ada toren bang. Dan itu tuh ditahan pakai besi-besi gitu. Jadi dia ketahan si toren besar itu tuh sama besi-besi itu. Tinggi, dan kalau misalkan kita mau ngecek atau apa toren itu kita harus naik dulu. Nah gua ngejemur nih. Jemuran gua banyak. Seember cat yang tinggi itu penuh tuh baju semua. Gue jemur lah, hanger juga gue bawa banyak. Gue jemurin satu persatu ya kan, normal. Pas di jemuran terakhir nih, iya sih gue ngeliat nih, wah masih aman. Nah, karena gue ngerasa gak bakal ada apa-apa walaupun pikiran masih bukan kosong sih, masih mikirin kejadian siapa tadi yang ngetuk. Yeah. Nah, pas gue ngambil jemuran terakhir, gue jemurin, gue mau balik dong, mau ngambil ember dong. Yeah. Itu jemuran yang sebelumnya rapi di ember. Rapi. Balik lagi? Rapi. Hangernya, kalau itu angin, logikanya kalau akal sehat, jatuh berantakan dong. Hanger, ini dia si cucian di ember rapi, hangernya juga di samping ember rapi. Dan oke lah, lu gak bisa, lu gak ngelihat apa yang di samping jemuran itu. Kaliat sih segini mah, sekeliat. Tapi gak tahu tuh yang sebelah kan banyak kan tuh ngederet jemuran gue semua itu. Di jemuran itu ketika kita mau nyantolin si jemuran punya gue tuh kan besi gitu ya. Jadi enak gitu nyantolinnya gitu. Jadi ngapain juga kan, itu mah udah selesai gitu. Berarti nggak bunyi juga ya? Nggak ada bunyi apapun ya? Nggak ada. Karena besi kan tadi kan? Iya, dan hanger gua tuh kawat atau besi sih yang yang kawat. Jadi kalau jatuh lebih kedenger dong. Ya. Nah itu baru pertama kali, ya udahlah itu mungkin angin. Gua masih husnuzon nih. Masih walaupun tangan udah agak gemeter, ini apa? Belum lagi yang kepikiran di WC yang nonjok tuh. Ya udah gue jemur lagi aja kedua kalinya. Setelah kelar, gitu lagi, rapi. Yang ketiga kalinya nih, gue masih sabar nih. Yang ketiga kalinya gue pakai akal bang, gue. Nih hanger itu kan ada bawah itu kan, yang gini nih. Baju gue kebanyakan itu baju yang tangan panjang kayak gini nih. Ini kan gue lipet nih panjang kan. Nah si tangan panjangnya itu gue ikat ke hanger yang dalam. Oke. Ngerti gak maksud lu? Ya, ngerti lah ya. Gue ikat biar kalaupun itu jatuh dia gak misah ke hangernya. Pas gue yang terakhir, gue sengaja tuh baju yang besar dulu. Sisa-sisanya kayak daleman gitu terakhir. Nah pas yang terakhir si daleman tuh aman.
sisanya di ember lagi. Gua kesel di situ, gua tendang itu ember. Ngamuk di situ. Ada sih bahasa kotor, tapi ya itulah. Siapa lu sini berantem sama gua? Dari situ, dari ngomong gua kayak gitu, nantang kan, itu kayak nantang kan. Si Toren yang tadi gua ceritain tuh, dari dalam tuh kayak ada yang nonjok. Tapi itu kalau di dalam ada orang, itu Toren penuh bang. Itu sampai airnya aja di atas tuh keluar-keluar. Karena si keran dari pusatnya tuh belum dimatiin. Mungkin sama si yang bagian belum keliling mungkin itunya. Si pengamannya. Gua kepo, gua naik lah. Itu kan lumayan tinggi, ada si besi-besi dulu yang hitam. Gua naik tuh. Gua buka atas tuh Toren, dibuka kan. Pas dilihat penuh air, gak ada apa-apa. Padahal tuh kenceng 3 kali, terus maksudnya banyak lah ketukannya, tonjokannya. Ternyata bukan di situ. Oke. Pas gua cek ke belakang Toren, itu tuh di belakang Toren tuh ada tembok, tapi ada space lah, kayak buat bisa lah 1 orang di situ diem. Pas gua lihat ke belakangnya, itu tuh ada anak kecil jongkok, gak tahu tuyul, gak tahu apa, dia ngadep ke tembok bang, bukan ngadepnya ke Toren ya, karena kan di belakang Toren ada tembok tuh, ada space buat 1 orang, dia ngadep ke tembok. Pas gua lihat dia lagi ngadep ke tembok, mungkin dia nyadar kehadiran gua. Dia ngadep ke gua, kan gua di atas tuh di Toren, kan dia di bawah di situ tuh. Ngadep ke atas, wajahnya rata. Anak kecil, rata, dan dia tuh kayak mau gapai gua. Kayak berusaha naik itu Toren, itu si besi itu kayak mau naik. Gua gak mikirin ada besi, gua gak mikirin itu tinggi, gua loncat. Oke. Gua tinggalin jemuran. Gua tinggalin alat mandi yang di WC, kan gua tadi mandi sambil nyuci sambil mandi gitu. Tinggalin semua di situ, gua lari ke depan. Sampai depan kelas, gua kan di situ kayak terengah-engah ya, capean gitu. Dateng tuh penjaga keamanan yang bagian malam. Nanya, "Kenapa lu? Bukannya tadi gua udah suruh ke kamar lu?" Di situ gua berani cerita, Bang. Karena mungkin ya gua gak tahu dia si bagian keamanan ini gak tahu dia ke kejadian, gak tahu mungkin nih anak kenapa-napa gitu. Akhirnya gue dianterin ke asrama. Ke asrama gue dianterin. Yang anterin gue juga gak nanya banyak sih. Gak tahu dia tahu sesuatu, gak tahu. Allah alam. Sampai di asrama, gak sampai situ. Ini baru minggu pertama bang. Gak sampai situ gue digangguin tuh. Gue tidur. Gue berusaha tidur. Sampai akhirnya alhamdulillah gue bisa tidur di situ. Tapi kebangun jam 2 malam. Biasanya kita di pesantren tuh kita sholat tahajud ya, sholat malam. Itu biasanya tuh ya 2:30 lah, itu baru ada kayak bel gitu. Kayak lonceng gitu ya buat ngasih tahu siap-siap ke masjid gitu. Tapi ini jam 2, 2:30 lah gue kebangun. Gue mau nyeritain dulu denah asrama gue ya. Gue kebagian di kamar yang paling ujung. Dan di dalam kamar gue itu, di pojok, pelapon ya ini tuh. Di pojok itu ada lubang gede, kotak. Buat apa? Buat sekiranya ada yang harus diperbaiki, kuli tuh bisa ke situ. Nah, kebetulan pas banget misalkan ini bolong. Di bawah agak sedikit ke situ ranjang gua. Dan ranjangnya itu ada 2 tingkat bang, ada di bawah, ada di atas. Gua di atas. Jadi kalau gua tidur ngadep tuh ke lubang itu. Pas tuh ya. Pas banget. Nah pas jam 2 gua lagi ya lirik-lirik lah, gak bisa tidur, gimana sih? Tiba-tiba pas gua lagi tidur enjoy, pengen ngusahain tidur lagi, masih ngantuk dan masih keinget kejadian pas gua jemur dan pas gua nyuci. Itu dari si lubang itu bang turun rambut. Kalau dibilang kain, gue bisa ngebedain bang, mata gue bagus. Turun rambut, terus turun panjang. Rambut makin ke bawah, makin kan ngerambai ya rambut tuh. Pertama tuh dikit, makin lama makin bonyok rambutnya tuh. Ngerambai ke bawah. Walaupun gue lagi tiduran gini, gue bisa nebak itu pasti nyampe lantai pasti. Soalnya lama banget turunnya. Turun gitu. Nah, di akhir nih nongol tuh bang, kepala
cewek. Iya, ada kepalanya. Kepala cewek turun. Dan ini yang paling, setengah wajahnya itu sempurna bang. Maksudnya normal gini. Mata ya alhamdulillah gitu ya segini. Tapi setengahnya hancur. Setengah normal, setengah hancur. Liatin ke gua. Dan yang mata yang normalnya melotot ke gua. Dari situ gua teriak. Sambil, teriak aja sekencang-kencangnya. Berharap ada orang gitu. Karena itu emang ya pada tidur kan. Mungkin otomatis mereka yang tidur langsung kebangun. Terutama yang ranjangnya di atas. Langsung nyamperin ke gue kan, loncat-loncat ranjang tuh bisa tuh ke gue. Nyamperin gue, "Weh kenapa lu?" Gue, kan gue gini ya, teriak, gue nutupin mata, datang seseorang, temen kamar, seasrama. Pas gue buka, itu normal bang, gak ada apa-apa. Sekamar berapa orang tuh? 10 lah, 10 ada. Berarti sekitar ada 5 atau 5 ranjang ya. Dan lemari-lemarinya. Akhirnya dibiarin lah, ya udah gak apa-apa lah, mungkin ya si Isal mimpi atau gimana. Biarin aja biar istirahat. Dari situ gue bisa tidur sampai nunggu datang waktunya sholat malam berjamaah di masjid. Oke. Dan dari kejadian situ, gue sendiri aja bang. Pasti. Gue sendiri aja. Entah itu di asrama, di kelas, di WC, gue sendiri aja. Pasti ada. Contoh misalkan, kebetulan waktu itu tuh mau makan malam tapi habis maghrib. Oke. Ya makan malam, biasanya kan makan malam itu di pesantren gue yang itu tuh biasanya habis sholat isya bang. Jadi habis sholat maghrib itu kita ngaji kitab kuning dulu, ngaji Quran dulu. Kali ini kita habis maghrib tuh makan dulu. Katanya sih mau ada acara taklim habis sholat isya, jadi digantilah gitu. Dan gue pengen lah lebih ngedeketin diri ke Tuhan gue gitu, Tuhan kita gitu, Allah gitu ya, dengan cara baca Quran gitu, zikir. Dan santri tuh makan langsung semua kan di dapur tuh lumayan rebutan gitu, yang ngantri gitu ya, mungkin mereka gak mau males ngantri gitu. Gue masih baca Quran dan otomatis gue ke asrama terakhir. Ketika gue jalan dari ini masjid ke asrama kan gue lewatin tuh pepohonan ini deh. Iya. Cuman ada penerangan satu di tengah-tengah banget, satu tiang listrik, dan itu pun pakai lampu warna kuning kecil. Nah, kebetulan pas banget ngelewatin itu tiang listrik mati lampu. Ya, mati lampu. Lari kan gue, lari karena masih trauma kejadian sebelumnya, lari ke kamar. Dari luar kamar asrama itu sih udah gak ada siapa-siapa ya. Udah gak ada santri, mungkin udah pada makan, udah pada di dapur. Pas masuk ke asrama gua, Assalamualaikum, gak tahu ada yang jawab. Waalaikumsalam. Dia ngomong bang, lu Faisal bukan? Iya, kenapa? Tolong ambilin makan dong, gua sakit, gak kuat gua jalan ke dapur. Gua tanyalah, ya udah piring lu di mana? Itu di atas lemari. Jadi lemarinya tuh satu santrinya itu dapat satu pintu lemari gitu. Dan di atas itu bisalah naruh barang. Dan piringnya ditaruh di situ katanya. Oke. Gua ambil lah, emang ada piring. Dan gua sempet ngecek orangnya ada apa enggak karena gua udah trauma sama kejadian sebelumnya. Gua lihat, lu bener sakit, gua deketin dong karena mati lampu tuh, gua deketin. Lu bener sakit, gua raba-raba tuh ranjangnya. Dia ranjang di bawah. Gua raba-raba, ada. Lu muka ada kan, gue gitu-gituin. Apa sih lu? Iya gue ada. Ambilin sono cepet, gue lapar. Ya udah, gue udah ngambil piring dia dan gue ngambil piring gue ke dapur lah nih. 2 piring ya, 2 piring di tangan gue. Pas nyampe dapur, sebelumnya gue kasih tahu dulu dapurnya itu sebelum kita masuk ke pintu utamanya itu santri itu harus naik tangga dulu ya, 3 biji tangga lah. Oke. Dan di bawah itu santri itu harus ngerapihin sendal mereka, gak boleh berantakan. Nah, pas gua mau ngerapihin sendal bang, lo tahu orang yang di kamar lagi makan di dalam, kelihatan dari luar. Kan itu cuma 3 tangga, kan ini pintu nih gede. Lagi makan di dalam dia. Ya makanya gua nanya nama, ngecek orangnya, namanya Fulan ya, si Fulan itu. Dan si Fulan itu ada di dapur lagi makan santai, ngobrol sambil ngobrol.
Di situ gue cenguk, pengen naik. Takutnya itu yang lagi makan setan. Takutnya yang asli di kamar. Ya udahlah gue datengin. Gue langsung datengin orangnya. Tapi gue nggak langsung nanya, bukannya lu tadi di kamar? Enggak. Gue nanya gini, kan itu seasrama ya, sekamar. Bang, kata gue, ya nggak pasal. Di asrama kita, di kamar kita ada yang sakit gak sih? Gue gituin. Nggak ada, orang ini semua yang sekamar sama kita, seasrama sama kita nih barengan kok. Sama gue nih ke dapur. Gue mikir terus tadi siapa yang di kamar? Terus dia nanya, tadi gue bawa 2 piring kan? Bawa 2 piring. Dia pakai piring siapa itu? Dia nanya si Fulan ini, Sal, apa? Itu di tangan kanan lu apaan? Jadi kresek bang. Biasanya gue kalau bawa kresek ke dapur itu, biasanya kalau gue dikasih sesuatu sama nenek gue tuh kayak kentang Mustafa, gue suka kentang Mustafa. Biasanya gue masukin kresek. Itu kentang Mustafa bukan salah katanya. Minta dong. Nah, gue buka dong. Lo tau apa isinya? Belatung, bau busuk. Sedapur langsung nyebar baunya, langsung ngamuk. Gue yang dihukum. Gue dihukumnya apa? Ngebersihin itu satu dapur sendiri. Orang lain udah pada ke masjid, gue masih bersihin dapur sendiri, gak ada siapapun. Gara-gara bau itu ya? Iya. Udah belum di situ? Belum. Di dapur nih. Gue nyapu dulu dong ya. Nyapu dulu biasa. Masukin tempat sampah. Habis itu, ini dapur sih nggak semuanya lantai dari keramik. Ada juga kayak anyaman-anyaman, lo tau gak? Rumah-rumah dulu tuh. Ya. Nah gitu, ada sebagian pakai anyaman. Tapi ini gue pengen ngepel bagian yang ada keramik aja. Betul. Gue ngambil empelan dong. Di dapur itu ada tempat buat penyimpanan alat kebersihan, sapu, empelan, semuanya di situ lah. Gede kan, bisa dibuka gini. Kalaupun ada orang yang mau ngumpet di dalam situ, 3 orang muat. Oke, gede. Nah, gue mau ngambil. Gue ngambil ngasal kan masih rasa kesel ada. Rasa ngeri ada, trauma masih ada. Gue masukin sapu. Nih, ini dibuka nih gini. Gue ngambil masukin sapu. Wajah gue ke sana. Karena masih kesel. Ini nih dalam lemari. Wajah gue ke sana. Nggak ngeliat dalam lemari. Ya, gue mau ngambil empelan. Kalau misalkan mau ngambil empelan, ini si tangan tuh masuk dong. Betul. Masuk. Karena 3 orang pun muat. Ini kada yang ngasih. Iya. Kada yang ngasih. Orang masuk aja belum nih tangan. Baru buka gini, gue tutup lagi, gue jalan, baru ngeh. Lah, kok gini ya? Kata gue, nggak biasa nih. Soalnya gue juga punya jadwal piket buat itu di dapur. Karena gue dihukum aja, makanya gue sendiri. Gitu. Akhirnya gue cek lagi bang. Itu sebelum gue cek, lemari gini. Lemari gerak sendiri, ke kiri ke kanan. Angin nggak ada apa. Bodoh amat kan, gue buka. Ternyata cewek yang gue lihat yang keluar kepalanya di kamar gue waktu itu. Situ dia. Dengan setengah muka hancurnya. Dan tangannya masih gini, bekas ngasih. Bekas ngasih kan mungkin dia tadinya gini. Gue ambil kan. Dan pas gue buka lagi si lemarinya, tangannya lagi gini. Dengan wajah setengah hancurnya. Di situ gue pingsan. Oke, itu dia diem aja begini ya? Dan bangun-bangun udah di UKS. Di situ ada beberapa santri, teman asrama gue, nemenin gue. Sampai gue bangun kayak ngasih kayak kayu putih gitu, dibalur-balurin terus dicium-ciumin ke hidung, biar gue siuman. Akhirnya gue bangun bang. Pas bangun langsung ditanya, ente kenapa? Di situ masih batu, gue belum mau cerita bang. Nggak mau cerita juga tuh? Masih batu gue. Masih batu. Sampai mereka capek nanyain gue dan mereka akhirnya pulang ke asramanya. Dan gue sendiri di UKS. Tadi gue bilang apa? Kalau gue sendiri aja ada. Gue coba istirahat. Tadinya sih mau langsung ke asrama gue, ke kamar gue. Mau istirahatnya di sana aja, gue baik-baik aja gitu. Tapi masih lemes bang. Akhirnya gue maksain di situ di UKS. UKS lumayan lah. Ya ada buat 4 ranjang lah ada. Di situ gue sendiri. Dan setiap ranjang itu
ditutup sama tirai. Kalau di rumah sakit lo tuh? Iya, tirai pembatas ya. Iya, tirai pembatas. Tapi ya ala-ala pesantren kecil mah pakai kain seadanya dibatasinnya itu. Pakai kain putih seadanya. Pas jam berapa ya? Gue mau makan di situ. Gue ngomong sendiri di situ. Lapar kata-kata. Nah di samping ada yang ngomong, lu lapar katanya. Iya. Ya, lu lapar katanya. Di situ gue diem, nggak mau gerak. Itu posisi gue lagi duduk di atas ranjang, nggak mau gerak. Tiduran pun nggak mau, takut ada suara. Maksudnya di situ gue nggak mau bikin suara apapun. Diem. Dia ngelanjutin lagi. Kalau mau ini gue punya hati. Gue notisnya sih hati ayam ya. Ini kan disekat itu di tirai pembatas itu nggak sampai atas, nggak sampai atap, cuman setengah doang paling tidak nutupin aja gitu. Iya. Dia ngelempar bang ke atas ke gua. Dan itu ranjangnya itu nggak kayak di asrama. Kalau di asrama kan ada lantai ranjang bawah, ranjang tingkat. Ini mah nggak, biasa. Satu aja. Dan dia ngelempar langsung depan gua. Hati orang. Gede. Situ gua pingsan lagi. Ya elah, pingsan lagi. Situ gua pingsan lagi. Gila sih. Iya gimana sih hati dilempar loh? Pertanyaannya siapa yang ngelempar? Gila, hati dilempar loh. Nah, pas gua kebangun dari pingsan gue yang kedua, itu gara-gara teriakan santri lari, bang, di luar. Tapi beneran santri, dan mereka teriak, pocong, pocong. Gua ketakutan dong di dalam. Udah, gua baru bangun dari pingsan. Yang kedua kalinya, gua di situ langsung, ini kan selimut ya, langsung gini gua. Di situ gua baca semua yang Asmaul Husna, ayat kursi, semua yang gua hafal aja. Yang gua hafal aja gua baca semua. Sampai ada yang punya itu pesantren, yang punya itu asrama datang. Udah gak usah takut nih. Masuk kamar, masuk asrama. Akhirnya mereka masuk semua. Tapi terngiang-ngiang deh gua bang. Ada pocong. Gimana gak terngiang? Gua sendiri di UKS. Ya buat gua yang sendiri di ruangan segitu besar dong ya. Buat gua yang sendiri mah gitu. Kan tadi gua ditutup ya gini. Karena takut. Pas gua buka bang. Tahu pocongnya berdiri depan gua. Nyamperin gila. Di depan, ini ranjang. Depan. Tinggi banget. Dan dia tuh kayak ngeliat ke bawah ke gua gini. Dan pocongnya tuh kan kalau misalkan kita ngebayangin instan, mungkin kayak putih, tinggi gitu ya. Ini enggak, dia kayak bercak-bercak darah tanah gitu. Dan mukanya gosong. Tapi yang melototnya itu yang jelas ke gua. Di situ gua udah pasrah di situ, nggak lama sih. Yang itu nggak lama, langsung hilang. Pas gua lihat udah gak ada. Di situ gua gak bisa tidur. Semalaman nunggu sholat malam berjamaah lagi. Lu masih belum bisa balik ke kamar tuh bang waktu itu? Setelah kejadian itu kan gue langsung ke asrama tuh ngambil baju buat sholat. Setelah dari situ pengen gue sakit beneran, pengen gue gara-gara pingsan atau apa, gak mau gue balik lagi. Iyalah. Apalagi dalam kurung sendiri. Udah. Pernah satu malam gue gak mau tidur di asrama. Apalagi di UKS itu. Gue beraniin tidur di masjid. Malam itu? Iya. Sendiri apa? Sendiri. Gue sampai mohon-mohon tuh ke bagian keamanan yang nyuruh-nyuruh harus tidur tuh. Di kamar katanya. Mau gue. Sampai gue rela besoknya dihukum. Botak. Cuman pengen tidur di masjid. Soalnya gue mikirnya apa? Aman dong. Enak, adem, tempat ibadah. Gua ibadah tinggal ngambil wudhu, mau sholat tinggal berdiri, ya kan? Akhirnya gua ngaji lah di situ. Sampai tengah malam gua paksain walaupun udah ngantuk ngaji. Mungkin gua ngelihat itu karena dosa gua sendiri. Mungkin Allah pengen ngingetin gua gitu biar ningkatin lagi iman lu gitu, ibadah lagi gitu.
Dan sampai malam itu gue ngaji gak berhenti-berhenti. Sampai gue di surat Al-Jin, Bang. Oke. Gue nyampe di surat Al-Jin. Gue duduk paling depan masjid deket tempat imam. Ini kan tempat imam nih depan, nih belakangnya banget gue saf pertama lah. Ya barisan pertama gue duduk situ. Duduk ya kan manis buat ngaji. Nyampe lah ketika di surat Al-Jin. Dari belakang tuh kayak ada yang ngelempar kerikil, Bang, kecil. Kena kepala. Tuh, apaan tuh kata gue? Gue lihat kerikil, gue ambil. Gue taruh depan gue fokus ngaji dong. Gue taruh satu. Dilempar lagi. Mau ngelanjutin baru ayat pertama. Qul uhiya ilayya itu kan yang pertama, ayat pertama. Mau lanjut ayat kedua. Dilempar. Persis kerikilnya. 2. Sampai lu tahu sampai berapa gue dilemparin? 10. 10. Dan pas gue balik ke belakang gak ada siapa-siapa. Akhirnya gue tidur lah di situ. Gue mau tidur, mau nunggu yang punya itu pondok datang ke masjid buat ngebangunin gue gitu, buat sholat malam jamaah. Tidur aja gue di situ dengan beralaskan cuman bukan selimut sarung. Dijadiin selimut maksudnya sama gue. Pas di jam 1 malam itu gue kayak ada yang nahan, Bang. Ada yang nahan. Kan gue pakai sarung gini ya, dingin. Ini gue gini aja gak bisa, Bang. Ada yang nahan. Mata ada yang nahan. Gak bisa buka. Itu gue udah bangun. Itu gue udah sadar walaupun mungkin oke lah gue butuh waktu buat ngumpulin nyawa, tapi gue udah bangun. Dan gue susah gerak di situ. Pas gue berusaha pengen lihat sekitar, gue cuman bisa sedikit demi sedikit buka mata, kelopak mata gue. Sedikit demi sedikit gue mulai fokusin, gue pengen lihat sekitar, dan yang gue lihat di atas gue nih muka pocong segini. Itu kayak nahan gue. Gue gerak gak bisa. Jadi pemandangan yang gue lihat muka pocong aja tuh. Gosong. Ada sih yang netes, gak tahu apa yang netes karena gue gak bisa ngelihat, gue gak bisa gerak, cuman bisa gini gue. Dan gue gini doang. Kalau pengen malingin dari dia, gue gini doang bisanya nih. Jadi kayak rep-rep ya? Ya, kayak rep-rep. Dan di situ gak ngerasain apa yang namanya rep-rep. Rep-rep tapi lihat sosok yang bener-bener jelas nih berarti ya case-nya. Nangis gue di situ. Terus gimana caranya abang lepas waktu itu? Gue baca ayat kursi aja sih. Baca ayat kursi ya? Dan ayat-ayat yang gue hafal, terutama ayat Nabi Sulaiman tuh. Iya. Yeah. Buat tabau matlatlus ayatin ala qolnya gitu. Yang di surat Al-Baqarah gue baca, akhir Al-Baqarah gue baca. 3 surat Qul tuh, Qul wallah, yang itu sampai Anas gue baca. Gue pejemin mata, gue buka masih ada. Dan gila. Yang lebih gilanya, gue baca ulang kan bacaan gue. Ketika gue baca ayat kursi di akhir-akhir, yang wasi'a kursi sama, dia ngikutin. Dan pas gue nutup mata gue yang kedua kalinya, gue buka, enggak sih, sebelum buka gue coba gerak, bisa nih tangan, baru tangan yang bisa. Tapi gue belum berani buka mata, tangan yang kiri, kaki bisa digerakin, baru deh mata, gak ada, alhamdulillah. Situ gue shock iya, nangis iya, cowok nangis cemen banget gue. Nangis gimana? Iya. Pocong depan komuk. Akhirnya gak lama dari situ datang yang punya pondok buat ngimamin itu kan, dan dia udah ngebelin lonceng yang di asrama tuh buat bangun santri. Lonceng di asrama? Udah bukan lonceng sih. Iya, kayak apa ya, bel lah ya. Iya, bel. Bel buat ngebangunin lah, yang sekiranya ngebisingin santri biar bangun sholat malam berjamaah. Datang tuh beliau, Ustadz Fulan lah nama samaran. Oke. Iya, dia nanya. Sebelum nanya, dia merhatiin mata gue dulu. Mata antum kenapa full hitam? Oh, anjay. Ini ada putihnya kan? Hitam tengah doang, bulat. Gak ada. Mata antum kenapa hitam semua? Gue di situ panik, Bang. Gue sempet lari-larian di masjid itu, panik gak tahu mau kemana. Gue kayak kacau gue.
Kacau parah. Di situ gue ditenangin sama Ustadz Fulan itu, dibacain gue ayat suci Al-Quran. Adem banget yang gue rasain tuh adem. Pas gue mata gue dibuka, alhamdulillah normal lagi. Bacain surat apa, inget nggak lu? Di situ gue gak inget surat apa. Gue yang ada gue kacau. Yang terakhir ya paling pas gue ngerasa adem, dan di surat-surat terakhir itu kayaknya sih ayat Nabi Sulaiman sih. Nabi Sulaiman? Iya. Ya itu. Seingat gue ya. Maaf nih kalau gue salah. Seingat gue aja karena wah kacau bang. Lagi kacau. Lu kebayang gak sih lu kedenger mata lu kenapa hitam semua? Panik. Terus si Ustadz Fulan ini ngasih tahu ke gue, ya udah mulai sekarang mah katanya setiap mau sholat malam itu bareng aja ya sama saya. Tapi bukan di masjid ini katanya. Set mana kata gue. Besok datang ke rumah saya, ke si pemilik itu pesantren atau pondok pesantren itu. Jam 1 malam bang gue datang. 1 malam gue ketok kan dengan adab kan gue diajarin tuh. Waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Iya, dia udah wah wangi banget dah. Pakai jubah yang buat sholat tuh, yang sampai bawah tuh warna putih. Gamis. Ya gamis. Iya gamis. Jubah. Gamis. Soalnya kita santri di sana nyebutnya jubah bang. Iya bisa juga sih jubah, nggak salah sih. Tapi mungkin lebih ininya familiarnya gamis lah ya. Gamis putih ya. Pakai sorban. Masya Allah lah. Kayaknya gue diajak ayo ikut. Di jauh dari pesantren kan ini jalan bang. Ini pondok pesantren. Jauh ke sana ini asrama. Jauh lagi ke sana itu ada sungai. Oke. Sungai alami. Banyak batu gede di sana. Iya. Kebegambar lah ya. Terus di pinggir sungai, gue diajak sholat. Berjamaah. Sebelum sholat, dia nanya-nanya ambil wudhu belum? Udah, tadi di asrama. Soalnya kan ada toilet. Cuman ya nyaman buat wudhu, makanya pas di awal cerita gue nyuci malah ke sana kan yang jauh. Soalnya gak enak. Soalnya paling cuman buat pipis, BAB, sama buat wudhu lah itu enaknya kalau di dekat asrama. Udah, wudhu lagi sekarang tapi di air yang di sini katanya. Oke. Yang air kan sejuk tuh malam. Dingin tuh. Nih pelan-pelan katanya, pelan-pelan wudhunya, rasain antum emang lagi wudhu katanya, rasain niat yang emang bener mau ibadah katanya. Ya udahlah gue ikutin aja ya kan. Sholat. Akhirnya siap lah mau sholat. Gue kira jamaah bang. Antum sendiri yang sholat di sini. Set, Ustaz, benar ini Ana sendiri? Iya, benar. Kenapa? Antum ragu? Jangan ragu sama Allah katanya. Gue digituin kan. Silakan sholat katanya. Ana nunggu sebelah sana. Dia nunjuk jauh bang. Dia nunjuk jauh. Gue takut ditinggalin dong sendiri. Tapi balik fokus ke arahan dia. Ustadz Fulan ini yang punya itu bang. Gue sholat lah. Pas gue takbir bang, Allahu Akbar yang pertama itu biasa aja. Sampai pas gue bangkit dari sujud di rakaat pertama, itu ada yang ngikutin bang. Allahu Akbar. Iya. Ini gue Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu. Pas gue sujud yang kedua, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud yang kedua tuh berdua di belakang. Makin rame. Pas gua kan itu dari sujud kedua langsung berdiri kan Allah gitu ya. Itu di belakang gua ngerasa kayak rame bang, kayak rame parah. Apalagi pas gua salam bang, itu kan 2 rakaat doang ya gua sholat. Bener-bener gue berusaha niatin banget buat siapa gue sholat di situ. Pas gue salam assalamualaikum, itu hening di belakang. Ustadz Fulan datang. Antum sholat gak sendiri? Kayaknya banyak yang suka sama antum di sini. Ana lihat antum tuh kayak imam di Masjidil Haram. Makmum antum banyak banget, tapi bukan manusia.
Di situ gue mau hampir mau kacau, tapi ditenangin, tenang. Sekarang sama Ana mau dikasih air dari sungai ini ya katanya. Ternyata dia udah nyiapin bang dari sakunya, kan ada saku samping dia. Gelas, kayak gelas, bukan gelas ya, terbuat dari bambu lah. Dipotek itu jadi kayak gelas. Diambil sama dia, dibacain dulu sama dia. Minum pelan-pelan, bismillah dulu katanya. Baca 3 surat terakhir di Al-Quran. Aku baca lah. Minum pelan-pelan, adem, mati. Terus dia bilang, Ana gak bisa jamin, tapi insya Allah jaga antum katanya. Ya udah sekarang kita balik lagi ke pondok. Di situ gue gak tenang bang. Setelah ngedenger itu dia bilang gue sholat gak sendiri. Kayak ramean gitu. Apa maksudnya gue gak bisa lihat kan? Masa gue sholat lihat kiri kanan belakang gitu. Yang lu denger cuma suaranya bang ya. Dan pas balik ke asrama gue, kan itu Ustadz Fulan ke rumahnya yang punya pondok atau pesantren itulah. Gue balik ke asrama gue sambil berkali-kali mikir gue ini kenapa. Besoknya ketika santri habis sholat asar, semuanya pada belajar di masjid. Gue pengen sendiri. Ini ada efek gak sih dari gue tadi malam sholat itu? Gue pengen tahu. Walaupun gue udah banyak trauma, sampai nangis, udah ngerasain gara-gara digituin sama yang bukan manusia, sampai gue pingsan kayak gitu. Ini apa sih efeknya yang tadi malam gue sholat tuh apa? Akhirnya gue ke kelas bang. Ke kelas gue belajar di situ. Di situ ya gue lagi buka lah kitab fikih kayak gitu ya, belajar normal aja, normal. Di dalam kelas itu ada tempat buat naro barang-barang kebersihan. Tapi lemarinya gak sebesar kayak di dapur. Ini dia lebih kecil karena cuma di kelas doang. Paling isinya cuma kayak sapu, kemoceng gitu ya, kayak sama empelan. Itu lemari, pas gua duduk di situ beberapa menit, itu lemari gak bisa diem bang. Gak bisa diem dia. Gua buka lemari gak ada apa-apa. Gua coba buat tenang lagi, belajar lagi, gerak lagi. Pas ketiga kalinya, itu gak tahu kenapa gue ngerasa kayak ada yang ngelewatin gue. Dan dia tuh, kan itu si WC itu yang buat ngejemur itu kan di belakang sekolah. Nah ini kan kelas gue, ini depan kelas. Belakang kelas itu bisa ngelihat ke WC karena ada jendela. Nah ada jendela, jadi kita bisa ngelihat lah WC gitu. Dari si kelas itu teh. Itu tuh yang kayak ngelewat itu tuh kayak dia lewat jendela itu. Soalnya kenapa gue ngerasa gitu? Pertama perasaan, yang kedua itu jendela tadinya diem ngek. Itu dia buka, nutup lagi. Kayak ada orang yang berusaha keluar dari jendela. Tahu jendelanya dibukanya segede apa kalau ada yang mau masuk atau keluar dari itu ruangan. Ngek. Ih, males banget. Nah, terus gak tahu kenapa ini perasaan gua kok tuh makhluk kayak mau ke WC. Karena kan di belakang WC, kan biasanya kata ustadz atau kata orang-orang ke WC itu salah satu tempat favorit jin kan ya katanya gitu, katanya. Karena lembab. Kayak akan lembab gitu gini. Gua kepo di situ. Orang masih sore kok ya. Akhirnya gua mau ngeriksain semua pintu WC sebanyak itu, gue periksain gak ada siapa-siapa, orang semua santri lagi pada belajar di masjid, ya kan, sama ustadz-ustadznya. Akhirnya gue ke tempat gue ngejemur, yang kata tadi di awal gue ceritain. Ya. Gue ngeliat di situ sekitaran sambil gue istighfar, ini gue kenapa ya kata gue tuh. Dan di situ tiba-tiba gue mikir, gue kenapa kesini gitu. Sedangkan kalau gue sendiri pasti ada. Dan kejadian lagi kedua kalinya ada yang monjok toren dari dalam. Oke, ini berulang nih ya. Iya berulang yang pertama tadi. Tapi gue gak mau basa-basi, gue gak mau naik ke atas, susah-susah ke atas buka toren, lihat gak ada apa-apa. Gue langsung ke belakang bang. Gak perlu naik kan tol, tinggal ngelilingin aja. Di situ gue ngeliat orang
Satu orang yang mana tubuhnya itu copot-copot bang. Ih, gimana? Cepet. Gimana ya? Kepala ya kepala, tangannya tangan, tapi di bawah. Kepala, tangan gini-gini. Oh, berserakan dia. Berserakan. Gua orang Sunda jadi kurang terbiasa ngomong Indo. Maaf ya gua. Ini dia berserakan. Kepala ya kepala, badannya badan, tangannya tangan, kaki ya kaki. Dan anehnya itu kan itu terpisah. Itu tuh dia tuh kayak berusaha ngerangkak ke gua. Iya. Kayak ini putus nih, bayang ini putus, tapi dia kayak nempel, kayak nggak putus, tapi gua mastiin itu putus. Segila itu gua diganggu. Gua di situ nggak mau lari, gua di situ coba mencerna apa sih maksud tujuan Ustadz Fulan yang tadi malam ngajak gua sholat sendiri itu apa maksudnya? Apakah nguatin iman atau gimana gitu kan? Gua keinget kata-katanya, niat ibadah lu buat siapa? Niat ibadah ente buat siapa? Ketika gua merem, di hati gua tekenin gua ibadah buat Allah, nggak ada bang. Gua di situ makin penasaran ini ada apa. Gua kalau misalkan gua kayak bersekongkol dengan makhluk astral atau gimana, nggak ada. Kalau misalkan gue lihat dari keturunan keluarga gue, alhamdulillah normal semua bang. Normal semua, ibadah gitu ya, tapi nggak sampai melenceng. Ini maksudnya apa? Gitu. Finally, sampai akhirnya, ada sebuah acara di masjid yang mana ngewajibin semua santri itu hadir. Entah itu santri, entah itu ustadz, harus hadir. Kecuali kalau emang keberatan datang, entah itu ada acara keluarga di luar pesantren, entah itu emang dia sakit, gak apa-apa. Tapi ini wajib harus datang. Yaitu kita santri nyebutnya itu muhadoroh. Muhadoroh itu ajang buat melatih bahasa santri bang. Bahasa asingnya, Arab sama Inggris. Tapi lewat pidato. Biasanya kan di pesantren kayak gitu. Termasuk gua dong, apalagi anak baru, ya kan. Akhirnya setelah sholat Isya, itu semuanya kumpul di situ. Dan nggak tahu kenapa gue pengen ke WC bang, pengen buang air kecil, gak tahan, izin lah ke ustadz, ke pembimbing gue. Maaf ustadz, mau izin mau buang air kecil, kata gue tuh. Waktu antum 1 menit ya, padahal lumayan tuh dari masjid ke WC kan, ya ada beberapa jarak meter kan, langkah lumayan itu harus lari ya kan. Akhirnya gue lari bang ke WC, lari. Alhamdulillah, dari situ gak ada apa-apa. Padahal gue sendirian. Di WC gak ada siapa-siapa, gue sendiri bang. Gue selesai hajat gue yang dari WC itu, buang air kecil. Alhamdulillah udah selesai. Pas keluar, ada kakak kelas. Berdua, bertiga gitu. Kakak kelas yang lebih senior ketimbang gue. Tiba-tiba ngajak gue bang. Tadinya awalnya sih nanya, lo habis ngapain? Kata gue, buang air kecil. Mau ikut gak katanya kakak kelas gue. Biasanya kan kalau di pesantren, mau itu di pesantren, mau itu di sekolah, kakak kelas tuh kalau ngajarin ke adik kelas tuh pasti yang seru-seru dulu. Ya kan ya biasanya kayak gitu, entah itu yang bandel atau apa. Kakak kelas gue ngajak ini, dek ikut gua yuk, kita ke asrama aja lah, ke kamar tidur aja, gua punya snack di sana. Kayak kopi, walaupun gua gak ngopi bang, kayak gitu gini, tapi dia punya kopi, katanya gua punya kopi terus gini, terus kita ngeliput yuk katanya. Daripada muhadoro, daripada itu ikut acara males ya kan. Gua iyain bang. Tapi kata si kakak kelas ini, kita jalannya muter. Kan ini masjid ya. Kalau mau ke Kobong ya, kalau mau ke asrama ya tinggal lurus ya. Jauh gitu. Ini kita ngelewatin ke sini. Ngelewatin sekolah, ngelewatin dulu WC belakang sekolah, dan kita tuh pasti ngelewatin dulu mes atau tempat tinggalnya ustadz-ustadz yang di pesantren situ. Jadi ada beda jalan gitu. Soalnya kenapa ngajak ke situ? Takutnya ketahuan katanya. Karena emang otak-otak jahil awalnya kan, pengen otak bandit. Iya, otak bandel gitu. Akhirnya kita muter. Pas banget depan itu kamar atau mesnya ustadz-ustadz. Itu kan ada 2 lantai bang. Satu lantainya tuh ada 2 kamar lah, dan ada 2 lantai.
tangganya itu ada 2. Oke. Lewat tengah satu, tangga gini nih, tengah gitu yang normal. Tangga yang satunya lewat belakang, tapi tangga yang belakang itu muter. Tahu kan yang tangga muter tuh? Ya tangga outdoor gitu. Yang gitu, yang warna yang dari besi itu, biasanya warna hitam. Nah, kita lewat situ, Bang. Naik ke atas. Kenapa kita naik ke atas? Soalnya pas banget kita di bawah, di depan itu tempat tinggalnya Ustadz, itu di lantai atas, di pojok itu bukan nyala lampu. Tapi ketika ruangan, satu-satunya ruangan nyala dan dinyalain itu cuma lilin. Tahu kan gimana? Oke. Nah, kita kepo. Soalnya kenapa kita kepo? Ketika si santri itu ada acara di masjid, apapun itu ada acara, semua lampu di luar masjid itu wajib mati. Wajib dimatiin. Dan ini kenapa kok kayak ada lilin nyala? Nah, di situ kakak kelas gua kepo, Bang. Cek yuk. Kayaknya ada ustadz yang gak ikut acara, kita jahilin. Niatnya kan gitu. Santri disuruh, masa ustadznya enggak? Ya kan gitu pikirannya. Kayaknya kita lewat belakang yang tangga muter itu. Pas nyampe banget depan kamarnya atau depan ruangannya, itu kita ya diem-diem lah. Kita kontrol langkah kita biar apa gitu ya. Lo tahu, Bang, yang tempat... Kan biasanya kunci kalau dimasukin tipis ya lubang kuncinya. Lo tahu gak lubang kunci yang zaman dulu tuh? Yang gerigi tuh. Iya. Kita bisa ngintip kan? Bisa. Gede itu lubang. Gede. Ya kan kita bisa ngintip. Akhirnya gua intip, Bang. Pas gua intip di situ ada satu orang megang kayak, lu tahu kalau orang Cina lagi ibadah megang lilin apa tuh? Yang Hiyo ya. Gue gak tahu sih yang kayak gitu banyak di tangannya. Dia kayak duduk tapi bukan duduk, kakinya gini, kedua kakinya gini, maksudnya kayak sila gitu, bukan sila sih. Ya kayak pemain bola habis ngegolin lah. Iya gitu. Dia posisi duduknya kayak gitu dan di tangannya megang hiyo itu banyak. Di depannya itu kayak ada, gak tahu sih gua kurang jelas, tapi kayak ada garisan kapur, lu tahu kapur putih? Yeah. Nah, itu kayak dia tuh bikin bintang. Dan yang lebih bikin gua shock lagi, yang bikin gua teriak parah di situ, itu ada kepala orang. Di mananya? Di meja. Kan dia gitu kan duduknya kayak, ini meja nih. Dia gini-gini, pakai apa tuh hiyo, ya kan? Si kepala, Bang. Gua santri yang matanya bagus. Gue bisa bedain mana kepala mainan, mana kepala yang kalau misalkan kita di mall ada orang-orangan tuh apa namanya? Manekin. Manekin. Gue bisa ngebedain mana manekin, mana orang asli. Itu kepala doang. Kayak di meja terus dinampanin pakai piring gede. Dan itu anak kecil perempuan. Gue di situ teriak sekeras-kerasnya. Gua gak tahu yang di dalam dia kayak kaget atau gimana, gue gak tahu. Pokoknya setelah lihat, gua liatin sekitar, gua jauhin itu pintu, teriak ngebeter di situ. Gua sempat jongkok bentar, ngeliat kakak kelas gua. Mungkin karena mereka nggak denger teriakan gua, mereka lari. Gua sempat jongkok, usaha lari, Bang. Usaha lari walaupun ini kayak saking gemeternya, saking itu udah di luar akal sehat manusia, Bang. Dan fun fact-nya, Bang, sebelum gua ceritain yang final ini nih, yang ini yang bikin gua keluar dari pesantren itu. Oke. Seminggu sebelum gua ngintip itu kejadian, ada anak masyarakat sekitar yang hilang. Itu yang kepalanya itu ya. Di situ belum ketahuan, gua belum bisa langsung ngejudge. Dan gua langsung lari dong ke masjid yang tempat-tempat semua ustadz di situ. Kakak kelas gua mau udah kemana ya kan, ninggalin gua, mereka yang ngajak ini. Gua lari, terengah-engah, ditanya sama ustadz yang punya itu pondok, "Antum kenapa?" Di situ gua bisa ngapa-ngapain, Bang. Di situ gua teriak, Bang, di masjid. Aneh ngelihat kepala orang buntung. Semua santri pengen ngerumunin gua, pengen kayak tahu kan betapa keponya orang, apalagi santri netizen kayak gitu. Pasti ini ustadz, dia inisiatif narik gua
dibawa ke rumahnya. Dan Ustadz ini tuh alhamdulillahnya kayaknya dia tuh sempet mau kabur. Dan dia tuh sempat ngunci pintunya lah dari luar. Dan dia tuh salahnya kaburnya malah ke arah asrama santri. Dan kebetulan di situ di asrama santri itu ada 3 orang santri yang nggak bisa ikut itu acara karena sakit. Nanya, itu dia menyandang nama Ustadz loh. Ditanya sama santri, Ustadz mau kemana? Dia katanya sih, Ustadz ketahuan. Katanya gitu-gitu dia. Ustadz ketahuan. Di situ ditahan sama 3 santri, alhamdulillahnya. Tahan. Walaupun dia ngelawan sampai berantem sama 3 santri itu. Padahal 3 santri itu ya senior gue semua. Alhamdulillahnya. Gue ditarik sama ustadz yang punya pondok itu ke rumahnya. Didudukin di ruang tamunya, dikunci rapat-rapat walaupun di luar santri ngikutin semuanya. Entah itu ustadz yang lain itu semuanya pengen tahu ada apa. Gue didudukin, apa yang kamu lihat? Di situ bang, gue ceritain semua. Dari awal kejadian gue di situ sampai terakhir itu, dari emang itu mungkin dari makhluk astral atau yang mistis-mistis apalah itu gue bodo amat, sampai gue ngelihat sebuah perlakuan yang emang itu di luar manusiawi, di luar akal sehat manusia. Gue ceritain, didatangin lah itu yang si ustadz itu yang ngelakuin itu sama ustadz yang punya begini, diamanin kan. Karena udah ketangkep sama santri yang bertiga tadi. Ditangkep, diamanin dulu sebelum kita ngelaporin ke yang berwajib di sekitar situ. Semua santri, semua ustadz termasuk gua setelah keluar dari rumah ustadz yang punya pondok itu ngecek kepastian. Itu benar gak yang gua lihat? Karena dikunci dan dia gak mau ngasih kuncinya, didobrak lah. Dan yang pertama masuk gua sama ustadz yang punya pesantren. Karena gua saksinya kan. Pas gua deketin bener bang. Yang gua lihat bener. Dan yang lebih gilanya kan itu di kamar situ kan ada ranjang ya. Ada ranjang, ada lemari. Yang buat orang tinggal lah. Pas kita masuk tuh kayak ada bau bangke. Kita penasaran bang. Ini kepala doang. Mana yang lainnya kan? Iya dong. Iya. Akhirnya gue masih di situ gue terpaku gue di depan itu kepala gini aja gue ngegemeter, terpaku sama ngegemeter. Yang lain ngegeledah. Lu tahu apa yang ditemuin di bawah ranjang itu? Ada potongan tangan. Aduh, mutilasong. Di lemari ada potongan kaki. Jeroan itu semua jeroan dibungkus sama kain kafan, habis itu dibungkus lagi sama plastik merah. Ternyata dari situ bau busuknya. Buat apa? Pertanyaannya buat apa? Gua berharap dan gua berdoa itu kejadian dan pengalaman gua pertama dan terakhir, gua gak mau lagi. Gua di situ gua trauma habis. Oke, terus gimana tuh? Dan besoknya langsung telepon yang pihak lebih berwajib ya itu yang dan gue di situ. Dan sebelum kabar itu pesantren ditutup ya, itu kan pesantren tutup tuh setelah kejadian itu tutup. Sebelum ada kabar itu mau ditutup dan diratain tuh pesantrennya, diratain bang. Sebelum diratain itu gue keluar bang, udah gak kuat gue. Dan gue keluarnya dengan cara kabur ke rumah gue. Dan ketika selesai oleh pihak yang berwajib gitu gini semuanya, masyarakat tuh banyak yang datang bang. Oke, pasti dong. Terutama keluarga yang pernah kehilangan itu anak. Bener tapi. Dan pas dipastiin bener bang. Anaknya. Ngamuk di situ yang punya anak. Dan bener dari yang memvalidasinya itu ya barang yang pemberian orang tua itu kayak, kan biasanya kalau orang tua, kalau perempuan ya, anak perempuan kan udah dikasih kalung ya, anting. Tapi kan memang masih ada wajahnya juga kan? Iya, ada wajahnya juga. Dia lihat. Dan itu yang ya pas dia ngelihat ini wallahualam sebenarnya apa enggak, gue diceritain karena gue gak mau kesana lagi. Itu gue diceritain sama teman gue, katanya yang orang tuanya setelah ngelihat kepala itu dia
membatu di situ beberapa menit, dan ketika ngelihat barang-barang kayak anting gitu gini, baru di situ dia ngamuk katanya. Oke. Terus pas kan lu berarti ini lu dua kali bolak-balik ya ke situ ya. Pertama yang lu ke situ nih, pertama tuh yang sebelum kejadian-kejadian gitu. Enggak, yang abis lu ngeliat itu kan lu balik lagi ke situ. Oh iya. Terus abis itu sama pihak berwajib nih 2 kali. Iya. Itu lambang yang dibuatnya masih ada nggak? Wah, itu udah diinin Bang, udah dirapi-rapiin. Pokoknya itu kamar cuman ada garis polisi aja. Enggak, sebelum yang di polisi. Oh, masih. Masih ada. Kan barang bukti kan itu kan? Iya, iyalah. Dan yang gua lihat yang di lubang kunci itu di situ ada, Bang. Ini apa sih ini? Ininya mungkin pas gua teriak ya, mungkin pas gua teriak dia kaget, mungkin itu jatuh atau gimana gitu. Itu masih berantakan di bawah, Bang, kayak bekas-bekas lilin apa itu yang lambangnya lu inget nggak kayak gimana? Bintang, habis bintang dilingkarin, Bang. Yes, pentagram ya. Bintang biasa. Kalau gua sih taunya kalau misalkan kayak bintang-bintang Yahudi kayak gitu kan itu bintang juga ya, tapi enggak kayak gitu. Bukan bendera Israel. Bukan. Ini bintang biasa gitu, kayak punya 5 ujung gitu. Kayak gini bukan? Kejadian. Ya. Kayak gini bukan? Tapi dia cuman bikin 1 garis aja, Bang. Dan si ujung-ujungnya tuh nggak sampai keluar situ. 1 garis tuh maksudnya? Iya, maksudnya ini kan 2 garis gini doang. Cuman gitu doang. Dan dia tuh nggak keluar bulutan lingkaran gini. Tapi bentuknya gini ya? Iya, gitu. Pakai kapur. 1 garis, dan itu tuh kayak dia tuh kayak bikin papan sendiri gitu. Papan bekas belakang lemari, gak tau lu alam. Itu di situ gue trauma juga, mau nimba ilmu di pesantren tuh takut lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah gue mau ke pesantren yang bener lah. Habis itu ke pesantren lagi? Tapi enggak langsung, Bang, masih agak trauma dulu. Ada lah 1 bulan gue. Ada cooldown-nya lah. Ada cooldown-nya. Akhirnya alhamdulillah gue nemu 1 pesantren ya. Di mana? Masih di Sukabumi. Itu pas masih SMP kan berarti? Iya. Lanjut pesantren lagi berarti? Iya, pesantren lagi aja. Pokoknya di situ gue di pesantren yang terakhir itu ya sampai lulus alhamdulillah. Normal. SMA pesantren lagi? Di situ. Pesantren pokoknya lagi? Itu pesantren itu, jadi ini pesantren bisa dibilang pesantren modern lah. Ya jadi SMP-nya ada, SMA-nya ada, SMA-nya juga ada ya di situ. SMA sampai lu lulus ya? Iya, MTS MA lah kalau di pesantren sebutannya. Di situ. Alhamdulillah di situ normal sampai gua lulus. Nah, yang berarti akhirnya citra pesantren yang tadinya lu mikir gara-gara lu trauma sama oknum nih, 1 oknum ustadz lah kita sebut ya. Sebetulnya insya Allah lembaga apapun itu pasti bagus, tapi yang bikin jelek tuh oknum sih. Ada aja pasti. Iya. Sebetulnya itu pesantren bagus, Bang. Dari yang punyanya aja baik kan, kayak beliau tuh Masya Allah gitu. Alhamdulillah ibadahnya ketat, qiyamul lailnya gak pernah dilewati sama beliau, ngimamin terus, sholat subuh juga. Dan beliau tuh hafid ya, hafal 30 juz Al-Quran. Beliau itu Masya Allah baik. Tapi gara-gara 1 oknum ini Tapi dia jadi kena gak sih yang punyanya? Kena. Yang punyanya itu ditanya-tanya dulu, sempet ya, tapi alhamdulillah sih ujung-ujungnya dia nggak kena hukum dan dia pulang ke kota asalnya. Oke nih Bang, mungkin yang terakhir nih Bang, gue mau nanya-nanya tentang si pelakunya nih, si Ustadz ini. Ini manggilnya Ustadz ini. Ya Ustadz Fulan lah ya, kita itu samaran. Manggilnya Ustadz Fulan lah ya, si pelakunya ini. Sebelumnya ada kecurigaan nggak sama dia? Sebelumnya ya? Paling ya. Dia itu kan biasanya kalau santri itu habis sholat subuh nih, biasanya ngaji berkelompok di masjid. Biasa kan ya, aroma pesantren masih kayak gitu, habis subuh yang ngaji berkelompok gitu, bikin lingkaran gitu kan ya. Dan itu yang bikin ngesnya itu adalah ustadz gua, Bang. Yang kelompok gua. Ustadz kelompok gua maksudnya. Oh, itu dia ustadz kelompok lu malah ya. Dan dia dibilang jarang banget sih enggak. Maksudnya enggak
maksudnya nggak sedatang orang ya. Orang mah kan yang ustad-ustad kelompok lain mah kan pasti datang gitu. Mau hari apapun itu, setiap hari maksudnya. Absen terus maksudnya ada terus gitu. Nah kalau dia nih Bang, si Ustadz Fulan ini kadang ada, kadang nggak ada. Dan besoknya pas dia ada, gue suka nanya Bang, Ustadz kemana kemarin? Wah nggak perlu tahu. Oh dia jawab gitu? Iya. Gak perlu tahu, antum masih kecil katanya. Oke. Udah dong, kalau gua nanya biasa gitu langsung dikatain begitu ya udahlah kata gitu mungkin ada masalah. Emang kita dulu masih kecil masih. Iya sih benar ya masih kecil. Iya tapi sih. ya berarti emang gak ada kecurigaan sebenarnya. Iya. Tapi kejadian-kejadian horor yang lu alami juga sebenarnya dari pesantren itu udah agak angker ya sebenarnya ya. Mungkin ya karena sebelum itu pesantren dibangun katanya sih kayak tanah kosong aja sih Bang, kayak banyak pepohonan, ada pohon beringin, pohon gede-gede gitu, pohon besar. Dan memang tapi kejadian-kejadian horor juga agak relate deh tentang yang tadi kan ada Ati dilempar tuh. Makanya gue itu Apa emang ada hubungannya sama si korban kan ya? wallah alam sih Bang, gue sampai sekarang nggak ada berani-berani gue mau nyangkut-nyangkutin pautin. Nggak mau. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Isal ya tentang kejadian-kejadian horor yang dialami nih sewaktu dirinya menimba ilmu di pesantren. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Isal. Bang, makasih banget ya. Makasih juga nih datang ke sini repot-repot disediain sama teteh yang baik hati di sana, masya Allah. Abangnya lah. Oh iya, abangnya juga ini jauh-jauh datang ke sini ya kan dari Sukabumi ini buat kesini buat cerita ini buat sahabat lonceng, terutama buat gua nih. Thank you banget ya Bang ya. Iya. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen jadi narasumber datang langsung ke sini buat cerita. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang di bio-nya itu. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit. Bang Isal juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.